Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya di pagi hari ini? Saya kira dan percaya saudara dan saya hari ini boleh diberkati oleh Tuhan senantiasa. Dan hari ini sapaan firman Tuhan bagi kita, saya mengambil tema mempertahankan hidup yang berkemenangan. Saudaraku, apa jadinya kalau hidup kita saat ini, kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya tubuh, tapi kita tidak memiliki kepala? Mungkin sangat sulit ya. Bahkan bernapas kita sulit, makan kita sulit, mendengar kita sulit, melihat kita sulit. Bahkan yang paling penting adalah berpikir pun kita sulit. Belakangan ini atau baru-baru ini ada terjadi fenomena yang mungkin bagi penggemar film horor ini menjadi hal yang menarik. Karena di bioskop atau di tempat-tempat lain untuk menonton ada sebuah film yang bercerita tentang seseorang yang dalam hidupnya kemudian pada akhirnya ia dibunuh dan ia menghantui orang lain, tapi menghantui orang lain tanpa kepala. Sebagai manusia mungkin kita membayangkan bagaimana mungkin orang bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan badan tanpa adanya kepala. Dan ini pun juga menjadi hal yang sulit, khususnya sebagai kita anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi dalam persekutuan, dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan kita di tengah keluarga, kalau kita tidak memiliki kepala. Bisa dibayangkan, mungkin kita tidak bisa melihat begitu indahnya dunia. Mungkin kita tidak bisa mengatakan bahwa kita bersyukur, atau mungkin kita dalam keadaan sakit, atau mungkin kita tidak bisa mendengar keluh kesah ataupun curhatan orang kalau tidak ada kepala. Dan yang paling penting, tidak mungkin kita bisa berpikir, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, bernapas dan sebagainya. Kita tidak bisa melakukan itu semua. Dan inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 saya akan bacakan demikian bagi kita. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedangkan ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Paulus sendiri mengingatkan kepada jemaat di Kolose pada saat itu. Berhati-hati dengan orang-orang yang mengakui dirinya. Bahkan orang-orang yang memperkatakan hal yang baik, ia berpura-pura merendahkan dirinya, tapi sebenarnya ia mencoba untuk memegahkan diri. Dan yang paling penting adalah dia memegahkan dirinya, tapi ia lupa berpegang kepada Sang Kepala. Kita percaya dalam gereja sering kali kita mendengar sebuah istilah, kita menjadi satu tubuh dengan Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Maksud dari perkataan ini bukanlah sebuah perkataan biasa, tetapi sebagai satu bagian kita dipakai Allah untuk menjadi alatnya. Kita dipakai oleh Allah untuk melakukan segala yang baik, tetapi Tuhan Yesuslah yang mengendalikan segala sesuatunya melalui kepala. Dia memberi kita penglihatan, Dia memberi kita pendengaran, Dia memberi kita indera perasa, Dia memberi kita kemampuan untuk berbicara, dan Dia juga mengendalikan dan memberikan kita cara untuk berpikir. Jadi bisa dibayangkan, saudara bisa menggumuli hal ini. Bagaimana mungkin hidup kita bisa berjalan, bagaimana mungkin tangan kita bisa mengangkat, bagaimana mungkin seluruh indera dalam tubuh kita ini bisa berfungsi normal kalau tanpa kepala. Dan yang paling penting adalah dari kepala itu semua, kita dipersatukan, kita diikat oleh yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus dalam hal ini diibaratkan seperti urat dan juga seperti otot, bahkan sendi-sendi yang menggerakkan tubuh kita. Kita semua memiliki talenta masing-masing. Oleh karena itu, mari kita menggumuli firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita sudah diberikan kemenangan. Dan kita harus mempertahankan kemenangan itu. Karena kemenangan yang kita dapat, itu jalannya tidak mudah. Kita dipersatukan dengan Kristus, itu bukanlah hal yang mudah. Ada pengorbanan. Tentu ada juga berbagai risiko yang dihadapi.
Dan berhati-hatilah menerima pengajaran-pengajaran yang mengatasnamakan ini tadi. Mengatasnamakan kerendahan hati, mengatasnamakan segala sesuatu penglihatan-penglihatan, membesar-besarkan dirinya melalui pikiran-pikiran duniawi, tapi dia melupakan Kristus sebagai kepala. Yakin dan percaya, saudara dikuatkan melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami disadarkan dan dikuatkan bagaimana kami menjadi satu tubuh dengan Kristus. Dan Kristus adalah kepala. Maka ajarkan kami untuk bisa berhikmat dan berhati-hati untuk menerima segala pengajaran-pengajaran dunia. Mencerna segala sesuatunya dengan baik. Dan melihat, mampu dicelikkan, mampu mendengar, mampu merasakan segala sesuatu, mampu memikirkan segala sesuatu. Diberkatilah aktivitas kami pada hari ini dan seterusnya. Kami kena percaya Roh Kudus boleh menyertai kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami alaskan doa ini dengan rasa syukur dan terima kasih hanya bagi keagungan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kita. Kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya. Dan seterusnya, yakin dan percaya kita dikuatkan untuk melangkah dalam kehidupan kita dengan penuh kepastian. Shalom.